Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Mazda CX-8 Major Facelift akhirnya hadir di Indonesia. Jadi kalau kita berbicara Mazda, pasti kita berpikir bahwa itu adalah mobil yang fun to drive, mesinnya efisien, teknologinya canggih, dan itu benar. Tapi Mazda biasanya bukan menjadi mobil pilihan pertama kalau kita ingin menjadi penumpang di belakang. Nah, untuk CX-8 ini adalah model yang istimewa dari Mazda karena kursi belakangnya individual dan menyediakan tempat yang paling nyaman dari hampir seluruh line up Mazda lainnya. Dan sekarang dia melakukan perubahan yang cukup besar, dan berita baiknya bukan hanya perubahan di luar tapi juga perubahan di bagian paling vital dari CX-8, yaitu di bangku belakangnya. Dan di video ini kita akan lihat detail apa saja perubahannya untuk 2022 di Mazda CX-8 Facelift. Dari segi desain ada beberapa yang langsung terlihat. Ini grill sekarang modelnya berubah jadi terlihat lebih modern, lebih segar. Kemudian logo Mazda ini bukan sekedar berubah bentuk, tapi Anda bisa melihat dengan logo yang model seperti ini. Artinya ada sensor-sensor untuk fitur radar yang akhirnya kita bisa tahu hadir di CX-8 hanya dengan melihat logonya ini. Tapi nanti kita akan lihat lebih detail. Lampu ini kalau sebelumnya itu LED matrix, tapi sekarang berubah menjadi adaptive front lighting system. Jadi dia bisa berbelok sesuai dengan setir. Velg 19 inci tapi modelnya sama sekarang dengan yang dimiliki oleh Mazda CX-9. Tapi kalau CX-9 itu 20 inci, CX-8 karena ukurannya lebih kecil dia menggunakan 19 inci. Lainnya tidak ada yang terlalu berbeda. Oh ya, sekarang ada roof rail seperti ini, tapi ini kelihatannya hanya kosmetik. Karena tidak bisa mungkin harus dijepit di sini ya kalau mau memasang roof box gitu ya. Tapi dia bikin gaya CX-8 ini jadi lebih gagah dan lebih adventurous gitu ya. Dari belakang tidak terlalu banyak perbedaan berarti, dan ini CX-8 Elite artinya tipe yang lumayan tinggi yang masuk ke Indonesia dan hanya ada satu varian. Kemudian ada warna baru, oke, selain hitam kemudian ada soul red yang jadi khasnya Mazda. Dia juga ada platinum quartz. Platinum quartz itu warnanya seperti ke arah krem gitu ya. Anda bisa lihat di situ ada contohnya di Mazda 2 sedan, itu warnanya kira-kira seperti itu tapi diaplikasikan juga ke CX-8. Mesin tidak ada perubahan sama sekali. Dan sayangnya ini dia tetap belum menggunakan pegas ya. Dan ini kap mesinnya berat sekali. Nggak kebayang sih kalau lagi panas pasti susah mengangkat kap mesinnya. Tapi anyway, mesinnya tidak berubah. 2500 cc, 4 silinder sama seperti yang digunakan di Mazda CX-5 yang menghasilkan tenaga 190 PS dan torsi 252 Nm. Tapi memang mesin ini tidak sama persis dengan mesin CX-5 yang paling baru, karena CX-5 yang paling baru itu sudah mengadopsi sistem silinder deactivation yang dia bisa mematikan 2 silinder ketika tidak dibutuhkan, tapi kalau ini belum. Tapi teknologi Skyactiv Mazda walaupun tanpa silinder deactivation dia sudah cukup efisien karena rasio kompresinya yang sangat besar. Mesin itu menghasilkan 190 PS dan torsi 252 Nm yang disalurkan ke dua roda depan lewat transmisi otomatis 6 speed. Transmisi otomatis Skyactiv juga yang ini agak tricky. Yang slipnya sedikit dan dia tetap halus. Nah, sekarang kita lihat perubahan yang paling menyenangkan di CX-8 terbaru ini adalah di bagian belakang. Oke, saya akan masuk ke bagian kanan. Sebelumnya saya akan setel dulu posisi mengemudi di depan. Ini dia kursi individual, menyenangkan sekali SUV yang
ukurannya nggak gede-gede amat, tapi dilengkapi dengan kursi individual yang proper. Lihat ini kursinya cukup tinggi, jadi paha itu tersangga dengan baik. Kemudian ini posisi berkendara saya tingginya 177 cm dan ruang kaki serta ruang kepalanya sangat memadai. Bahkan ini kursinya juga bisa dimundurkan lagi sampai ini sangat lega dan kaki juga di bawah bisa diselujurkan ke bawah. Nah, perbedaannya kalau sebelumnya di CX-8 itu pergerakan kursi itu hanya bisa dilakukan secara manual, sekarang sudah elektrik, baik slide ke depan ke belakang maupun recliningnya. Dan kalau kita recliningkan yang paling maksimal, wah ini bisa miring sekali. Dan ini sangat proper untuk beristirahat secara rileks. Nah sekarang dia jadi sudah elektrik, kalau bahannya tetap sama, ini kulit yang kualitas tinggi ya, halus, dia tetap sama seperti sebelumnya. Dan sekarang sudah ada pendingin kursi. Tadinya hanya pemanas kursi, yang mana itu sangat jarang terpakai di Indonesia, tapi sekarang juga sudah ada pendingin kursi. Jadi ini lebih proper, lebih mewah dan lebih nyaman di belakang ini. AC juga sudah ada, dia triple zone, 2 zone di depan dan 1 zone di belakang, serta dia juga ada tirai manual yang menambah privacy. Audio juga sudah Bose dan ini posisi duduknya sangat enak, laci bisa dibuka dan dia juga sudah ada 2 buah USB slot di sini, USB-A. Tapi benar-benar CX-8 ini rasanya tuh beda. Rasanya seperti mobil yang sangat premium karena utamanya kursi individual di belakang ini salah satu SUV Mazda yang saya sangat suka, dan dia genap lagi ya, CX-8 gitu kan. Genap itu kan mungkin kalau disamakan dengan di BMW itu model yang lebih emosional ya. Saya nggak tahu kalau di Mazda seperti apa, tapi dari penamaannya sudah unik, kemudian duduk belakangnya juga proper sekali. Sekarang sudah elektrik, sudah ada pendingin kursi, dan ini akan sangat nyaman untuk digunakan menggunakan jasa driver. Dan elektriknya bukan hanya di pergerakan kursinya, tapi sekarang Anda bisa lipat atau memajukan kursi ini kalau Anda mau masuk ke belakang itu dengan satu sentuhan tombol. Nah, di sini. Dia akan ke depan secara otomatis ya, memang jadi agak lama, apalagi kalau lagi hujan gitu ya. Ayo maju. Nah, dia maju sampai paling depan dan kita punya akses ke bagian belakang. Sekarang kita akan coba duduk. Boleh tolong dipencet juga yang depan supaya videografer bisa lebih. Dipencet yang lama sampai bunyi. Oke. Sekarang setelah kursi ini maju ke depan, saya akan duduk di belakang dan lihat apakah dia kembali ke posisi semula. Oke, kita akan masuk. Ya, nggak semudah MPV ya masuknya karena ini sebuah SUV dan ukurannya nggak terlalu besar juga. Dan dia tuh 6-seater ya, jadi di belakang itu masih bisa 2 orang lagi. Nah ini kenapa dia tidak balik ya? Oh oke. Agak repot ya, mesti mencet yang di situ. Nah ini dia balik lagi. Baru kita balikin sandarannya ya. Cuman dia nggak balik ke posisi semula. Jadi ya harus orang depan lah yang mengerjakan itu semua. Sekarang saya akan balikin dulu. Oke. Ternyata ruang kakinya cukup proper di belakang. Jadi ini masih cukup lega, tapi memang paha tidak tersangga dengan baik. Kursinya sangat rendah, serta headroom untuk saya yang 177 cm ya sedikit, hampir mentok, sedikit sekali tersisa. Nah jadi di belakang ini memang untuk orang yang tidak terlalu besar, tapi masih empuk, bangkunya masih empuk, dan sandaran tangannya proper, ada cup holder di kanan dan di kiri, kemudian ada tempat untuk menyimpan sesuatu di sini. Kemudian ada
soket USB-A di kanan satu dan di kiri satu. Ini sebelumnya tidak ada, tapi setelah facelift sudah ada. Jadi ini memudahkan kita untuk menge-charge gadget. Jadi lengkap ya, semua penumpang memiliki USB slotnya masing-masing. Ya bukan tempat paling ideal di belakang, tapi minimal masih bisa gitu ya. Oke, kita lipat lagi ke depan dengan memencet tombol yang sama. Ini ada satu tombol di belakang. Oke, sekarang kita ke bagian depan. Tapi sebelum ke depan kita lihat bagasinya dulu deh. Walaupun tidak ada perubahan dibandingkan sebelumnya. Oh, ada perubahannya. Sekarang kalau kita pegang kunci, kita bisa mengayunkan kaki di bawah dan dia akan terangkat. Tapi sekarang saya nggak bawa kuncinya. Kita buka normal aja. Tapi sekarang dia bisa hands free tailgate. Nah, bagasi tidak berubah. Jadi pada saat 3 baris kursi itu tegak, minimal Anda masih bisa 2 buah backpack lah di sini, nggak kecil-kecil amat. Sisanya di bawah juga masih ada tempat untuk menyimpan mungkin sepatu, sendal, atau baju. Di sini masih bisa. Kemudian Anda kalau misalnya mau melipat bangku, Anda tinggal tarik ini. Jadi dia secara otomatis dia akan melipat headrest dulu. Kemudian tinggal dilipat seperti ini. Praktis sekali melipatnya dan dia bisa pelipatannya rata. Dan sebenarnya bangku tengah itu nggak perlu dimajuin karena ya hanya tersisa space sedikit di situ. Tapi minimal Anda bisa kalau Anda hanya 4 orang bisa jadi 4-seater yang keren, nyaman, dan bagasinya juga lumayan besar. Dan untuk menariknya juga sangat mudah, simple seperti ini. Ini yang saya suka nih. Benar-benar bisa buat taruh baju nih di sini, jadi bisa bawa jadi seperti lemari. Oke, sekarang kita ke bagian depan karena ada sejumlah perbedaan fitur di bagian depan. Ya, walaupun belakangnya nyaman, CX-8 tetap sebuah Mazda yang artinya posisi berkendaranya sangat ergonomis dan dia diatur dengan elektrik. Ada 2 buah memory seat di sini dan walaupun dia belum elektrik untuk setirnya, tapi dia sudah bisa tilt dan teleskopik dan ini posisi berkendaranya nikmat. Dan CX-8 memang sangat asik untuk dikendarai. Untuk standar sebuah SUV dia benar-benar fun to drive. Nah, edisi baru ini dia memiliki sekarang MRCC, Mazda Radar Cruise Control. Jadi cruise controlnya sekarang sudah adaptif, bisa mengatur jarak aman ke mobil depan. Dia juga dilengkapi dengan lane departure warning dengan intervention yang kalau mobil keluar jalur itu kita bisa diarahkan lagi. Sudah ada blind spot monitoring, rear cross traffic alert. Tapi sayangnya lane keep assist belum ada di CX-8 terbaru ini. Sedangkan di CX-5 sudah ada. Jadi dia belum bisa semi autonomous, tapi minimal Anda sudah bisa melepaskan kaki ketika Anda di jalan tol karena dia bisa mengatur jarak aman ke depan karena adanya Mazda Radar Cruise Control. Yang lainnya sama, entertainment system, MZD Connect, dan bedanya sekarang sudah dilengkapi dengan Apple CarPlay yang wireless. Sedangkan Android Auto-nya masih yang wired, yang menggunakan kabel, tapi Apple CarPlay-nya sudah bisa yang wireless. Yang lainnya sama, AC dual zone, dan material-materialnya juga empuk ya, empuk di sini. Ya di sini material yang ini empuk juga. Nah, cuman material di laci saja yang material keras, tapi ini juga tidak terasa murah. Bahkan nih dia soft opening juga. Head up display sudah standar, kemudian sunroof juga sudah standar. Benar-benar CX-8 ini di belakangnya nikmat, di setir juga enak ini. Benar-benar all rounder mobil ini. Sayangnya memang tidak all wheel drive, dia masih 2 wheel drive, tapi untuk harga CX-8 sebelum facelift itu dijual seharga 769 juta rupiah. Pada saat kami syuting, ini belum launching mobilnya. Jadi belum ada harga pasti, tapi dari Mazda bilang bahwa harganya akan naik hanya sedikit walaupun penambahan fiturnya banyak. Serta harganya tetap di bawah 800 juta rupiah menurut Mazda pada saat kami syuting. Tapi begitu mobil ini sudah keluar harganya, kami sampaikan di kolom deskripsi. Anda bisa cek kolom deskripsi berapa harganya pada saat launching. Oh iya, ada satu perubahan lagi dan ini cukup kelihatan karena sekarang instrumennya itu digitalnya sudah lebih besar. Bahkan speedometer ini sekarang full
digital, bukan hanya digital yang kecil seperti sebelumnya, jadi ini terlihat lebih modern walaupun belum full digital. Kalau sistem rem parkir tetap sama, dia menggunakan elektrik dengan sudah ada auto hold, audio sudah Bose juga. Ya, jadi begitulah perubahan di Mazda CX-8 facelift ini, tetap mobil yang memukau, baik untuk Anda yang suka berkendara sendiri atau Anda yang suka menikmati bangku belakang, karena tidak ada lagi SUV yang seukuran ini yang memberikan bangku individual di belakangnya, dan itu membuat CX-8 itu memiliki posisi yang cukup unik, dan sekarang lebih banyak lagi fitur yang diberikan Mazda untuk penumpang belakang maupun untuk keamanan berkendara. Jadi begitulah hasil first impression kami mengenai Mazda CX-8 terbaru tahun 2022 ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum. Main-main ke website kami di www.autodriver.com serta download aplikasi kami Autodriver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.